Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dr. Muhammad Qodari, selaku kepala ya namanya. Ya, seandainya keliru antara ketua dengan kepala. Padahal orang tua itu kelihatan di kepalanya. Anda nggak serius. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Qodari, saya terlambat karena baru landing kunker di NTT untuk peresmian sekolah-sekolah yang selesai dibangun 100% di NTT dan juga revitalisasi tahun 2026 yang juga sudah kita pastikan untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama kami perlu sampaikan bahwa guru itu sistem dan yang menyangkut pengangkatan, penugasan, serta pembinaan itu dilaksanakan oleh institusi yang melibatkan pemerintah daerah dan juga Kementerian Dikdasmen. Tapi kami sampaikan bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer. Sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non ASN. Itu juga oleh pemerintah daerah. Kami di kementerian ini tugasnya adalah membina mereka dari sisi pemenuhan kualifikasi dan juga dari sisi peningkatan kompetensi. Nah, karena itu terkait dengan ramainya isu guru non ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN. Yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Jadi itu sebenarnya konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang ASN yang seharusnya itu berlaku tahun 2024, fullnya 2024, tapi kemudian karena berbagai pertimbangan kemudian baru dilaksanakan efektif mulai tahun 2027. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, yang sekarang ini terjadi adalah ada banyak guru yang sebelumnya mereka itu adalah guru, saya menyebutnya supaya tidak rancu ya, guru non ASN yang memang mereka sempat ikut PPG. Nah, sebagian lulus PPG, sebagian tidak lulus PPG. Nah, yang tidak lulus itu yang kemudian dalam tanda petik diberi tanda skoci itu di P3K, maaf, yang ikut P3K, ikut P3K dan kemudian tidak lulus tes. Nah, yang tidak lulus tes P3K itu yang kemudian dibuat status namanya P3K paruh waktu itu. Jadi sebenarnya P3K paruh waktu itu asal usulnya itu dari guru-guru non ASN yang ikut seleksi P3K dan tidak lulus. Nah, supaya tidak menimbulkan masalah dari sisi kepegawaian maupun dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, maka mereka tetap mengajar dengan status guru P3K paruh waktu. Nah, guru P3K paruh waktu itu sebagian memang karena P3K itu tanggung jawab penggajian pemerintah daerah. Nah, sebagian pemerintah daerah itu mampu memberikan gaji, sebagian ada yang mulai kesulitan. Nah, yang kesulitan itu kemudian kita berikan dalam tanda petik ya Pak Tatang ya, kita berikan ya sedikit jalan keluar lah gitu untuk mereka dapat mengajukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagi daerah yang tidak mampu. Nah, sekarang banyak sekali yang memang mengajukan dan masih terus bertambah daerah-daerah yang mengajukan untuk ada kebijakan dari Kemendikdasmen terkait dengan guru-guru P3K paruh waktu.
Jadi kira-kira cerita singkatnya seperti itu. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB. Karena menyangkut pelaksanaan undang-undang ASN dan juga kewenangan Ibu Menpan menyangkut ya pegawai, apakah dia PNS, apakah dia P3K. Kira-kira begitu tanggapan saya. Update berita-berita terkini hanya di wahananews.co. Inspirasi konsumen Indonesia.